Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua jamaah pengajian rutin Al-Hadis Arba'in Nawawiyah. Alhamdulillah pada malam ini kita jumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan hadis yang ke-24. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Ar-Rabi' wal Ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Jadi ini hadis yang ke-24 diriwayatkan daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Beliau meriwayatkan daripada anin Nabi, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dalam hadis-hadis yang mana Rasul telah meriwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis disebut hadis qudsi, ya. Hadis qudsi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam teks hadisnya disebutkan, ya. Meskipun semua apa yang disabdakan Nabi Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ilmu hadis, ketika ada hadis di situ dinisbatkan kepada Allah, maka disebut hadis qudsi, ya. Akan tetapi dia masih di bawah Al-Quran, nggak sama kayak Al-Quran, tidak memiliki hukum sebagaimana hukum-hukum yang ada pada Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran, kita nggak boleh memegang tanpa kita punya wudhu. Akan tetapi hadis qudsi boleh. Ya, orang yang punya hadas besar, orang yang lagi berhalangan, perempuan lagi berhalangan, datang haid, haram membaca Al-Quran. Hadis qudsi tidak apa-apa. Jadi itu perbedaannya hadis qudsi sama Al-Quran di antaranya. Annahu qol, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, bahwasanya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan zalim tersebut antara kalian semua muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian semua saling berdolim-doliman. Asalnya tatadzalamu karena proses sorof, ya. Kalau dalam ilmu sorof, ketika ada huruf bersamaan, huruf yang sama bisa digabungkan. Atau dalam artian ditulis satu. Asalnya tatadzalamu bisa menjadi tadzalamu. Yang Allah haramkan pertama kali, ya, adalah kezaliman, ya. Allah mengharamkan kepada zatnya sendiri untuk berbuat zalim, dan kezaliman tersebut diharamkan untuk hambanya. Tidak boleh satu sama yang lain saling mendolim. Ya ibadi, kita akan habiskan dulu bacaan hadisnya, ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua itu orang yang tersesat.
illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kalian kepadaku, ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua itu kelaparan, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku memberikan makan kepadanya. Fastat'imuni ud'imkum, maka mintalah kalian semua makan kepadaku, ud'imkum, maka aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arid, kalian semua orang yang telanjang, tidak memakai baju, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang telah aku pakaikan baju kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian pakaian kepadaku, maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar, bahwasanya kalian semua telah berbuat salah, berbuat dosa, baik di malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan saya adalah zat yang mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni untuk kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, bahwasanya kalian semua lan tablughu durri fatadurruni, tidak akan sampai kalian semua duri untuk membahayakanku, fatadurruni, maka kalian akan berusaha untuk memberikan bahaya kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada aku, fatanfa'uni, maka kalian semua akan berusaha memberikan manfaat untukku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum, jikalau orang awal kalian semua dan akhir kalian semua, dari awal semenjak Nabi Adam sampai umat paling akhir, wa insakum wa jinnakum, kelompok manusia, kelompok jin, kanu ala atqa qalbi rajulan wahid minkum, mereka semua satu hati dalam ketakwaan. Ala atqa qalbi rajulin, atas takwa-takwanya hatinya seseorang, wahidin, satu, minkum, di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka tidak akan menambahi itu semua di dalam kerajaanku syai'an, sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, jikalau orang awal-awal kalian dan orang akhir-akhir kalian, wa insakum wa jinnakum, kelompok manusia dari kalian, kelompok jin dari kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka semua ala afjari qalbi rajulin, atas jelek-jeleknya hatinya seseorang, wahidin, satu, minkum, di antara kalian, mana koso dzalika min mulki syai'a, maka tidak akan mengurangi hal itu semua dari kerajaanku syai'an, sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, jikalau orang awal kalian dan orang akhir kalian semua, wa insakum wa jinnakum, qamu fi sa'idin wahidin fasaluni, mereka berdiri di satu lapangan yang luas, fasaluni, kemudian mereka meminta kepadaku,
Wa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan aku berikan setiap orang permintaannya. Mana qasadzalika mimma indi, maka itu semua tidak akan mengurangi apa-apa yang saya miliki. Illa kama yang kusul mihyatu ida udkhilal bahra, kecuali seperti halnya menguranginya sebuah jarum ketika dimasukkan di lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum, bahwasanya itu semua adalah amal-amal kalian, usiha lakum, yang aku akan menghisap untuk kalian. Summa wafikum iyaha, kemudian aku akan membalasnya. Faman wajada khairan, maka barang siapa mendapatkan amal tersebut baik, barang siapa mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada khairu dzalik, dan barang siapa mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencaci orang tersebut illa nafsah. Janganlah mencaci, janganlah menyalahkan illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah, ya. Hadis yang sangat panjang sekali, ya. Oke, kita mulai dari awal, kajian dari awal, ya. Kita ulangi lagi tadi. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tatadzalamu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sifat zalim untuk Allah, untuk zatnya Allah. Apa itu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna secara bahasa, ya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim, ya. Arti secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Akan tetapi makna secara istilah, ya, makna secara syar'i, apa itu zalim? Zalim adalah at-tasarruf fi milkil ghairi bi ghairi hak. Menggunakan haknya orang lain tanpa hak, tanpa adanya hak, ya. Sesuatu yang kita nggak punya hak akan sesuatu tersebut kok kita gunakan, itu namanya zalim, ya. Itu namanya zalim. Manusia, ya, diciptakan Allah untuk saling mengenal, untuk saling tolong menolong, tidak boleh saling mencaci bunuh-bunuhan. Kok orang tadi sudah keluar dari itu, saling caci mencaci, itu sudah zalim, ya, karena dia sudah menempatkan bukan pada tempatnya. Seharusnya orang itu sama-sama makhluk Allah, itu harus sama-sama baiknya. Dan sifat zalim itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah telah bersabda, berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menzalimi seseorang sedikit pun, ya. Dan juga Allah tidak pernah menzalimi sekecil apapun dari amal manusia, nggak pernah mencurangi, ya. Nanti di bawahnya akan ada itu penjelasannya tadi, ya. Jadi makanya ini apa namanya, kita perintah Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi ini, tidak boleh kita saling mendolimi dan tidak boleh kita mendolimi orang lain, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu riwayat, ya, innallaha la yumli lidzalimi, ya, hatta idza akhadahu lam yuflit. Orang zalim, orang berbuat salah, berbuat jahat kepada orang lain, itu Allah sengaja biarkan. Innallaha la yumli lidzalim. Sungguh Allah akan
memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang zalim. Ya, mau nggak dia bertaubat? Mau nggak dia meminta maaf? Mau nggak dia mengembalikan hak-haknya orang lain yang telah dia ambil? Ya, itu ditunggu oleh Allah. Nggak langsung Allah siksa. Ini apa namanya? Karena kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kelonggaran-kelonggaran, ya, kelonggaran-kelonggaran yang Allah berikan untuk kita. Ya. Jadi innallaha la yumlil zalim. Allah sungguh akan menunda-nunda, memberikan kesempatan, memberikan waktu kepada orang zalim. Tapi kalau sudah hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi Allah kalau sudah mau menurunkan azab, menurunkan siksa, membalas kepada orang zalim, lam yuflithu, tidak akan bisa lepas. Ya. Orang yang zalim, Allah murka dengan menurunkan azabnya, itu nggak bakal bisa kemana, pasti terkena. Iya. Jadi ini apa namanya, sebuah kesempatan bagi kita, ya, dijadikan kita umat akhir zaman, punya nabi yang paling mulia, ya. Di saat kita punya kesalahan, kita pun diberi waktu kelonggaran untuk menyelesaikan, untuk apa namanya, meridhakan, menghilangkan dosa-dosa kita di dunia ini. Ya. Karena apa? Orang zalim itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Bangkrut itu ya apa namanya? Rugi besar. Dalam hadis ada mengatakan al-muflis. Atadruna manil muflis. Nabi pernah apa namanya? Rawi kitab dilihat. Jadi Nabi pernah apa namanya itu? Menanyakan para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian semua tahu manil muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang akan merugi besok di akhir kiamat? Qalu, jawab para sahabat, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'a. Orang muflis, orang yang bangkrut, itu orang yang enggak memiliki dirham dan tidak memiliki barang-barang yang berharga. Sudah habis, ya. Orang bangkrut, ini kalau muflis dalam versi fikih, ya, secara makna secara umum adalah orang punya harta banyak, melimpah, ya. Akan tetapi itu harta orang semua, dia punya tanggungan. Di saat tanggungannya itu sudah tempo waktunya dan dia tidak bisa membayar, bahkan harta yang dimiliki serta aset-asetnya itu tidak mencukupi dan semuanya disita. Sehingga dia akhirnya tangannya kosong, yang artinya berkelimpangan harta dan asetnya semua disita. Ya. Itu namanya muflis, orang yang bangkrut. Tapi yang disabdakan Nabi, ini maksudnya muflis apa? Orang yang bangkrut di akhirat. Ya, di dunia oke, banyak amal, banyak haji, iya, umroh, iya, sedekah, iya, jamaah, iya, dan yang lain-lain, iya, semua amal baik dikerjakan. Ya, akan tetapi dia apa namanya? Dia suka mendolimi orang lain, ya, suka berbuat dolim kepada yang lain. Makanya Nabi bersabda, al-muflis min ummati. Orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah mayyati yaumal qiyamah. Orang yang besok di hari kiamat datang disolatin dengan membawa solat. Solat fardu oke, solat sunnah oke, ya. Wa zakatin, zakat gak pernah ditinggalin. Wa siyamin, dan puasa semua dikerjakan. Kaya dia secara pahala, secara zahir. Akan tetapi wayati waqad syatama hada. Akan tetapi di balik itu dia suka mencemooh orang, suka mencaci orang, ya, merendahkan orang. Wa qadhafa hada, menuduh orang berzina, menuduh orang melakukan hal yang enggak baik-baik padahal enggak ada bukti dan dia enggak melihat. Wa akala mala hada, dia memakan harta yang bukan haknya, harta anak yatim, harta
yang nggak jelas dia makan, ya. Wasafaka dama hada, dan dia mengalirkan darahnya orang lain, membunuh orang. Wa daraba hada, dia sering memukuli orang lain. Nah, ini bangkrut. Bagaimana? Fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka orang yang dolim tadi, yang didolimi, orang yang disalahi, amal baik yang dia kerjakan, waktu di dunia pahalanya dikasihkan ke orang lain. Nah, ya, kadang orang punya amal sedikit tapi dia punya tabungan, ya, punya tabungan karena dia sering didolimi. Jadi kalau orang yang tadi banyak pahala sholatnya hilang, pahala ini dikasih orang semua. Nah, jadi dia beramal, ya, semuanya amal, pahalanya ditransfer ke orang lain. Dianya kosong. Ya, ini orang yang bangkrut. Kayak tadi, di dunia berkelimbangan harta, di saat waktu jatuh tempo, semua asetnya kesita. Ya, jangan sampai kita, ya, tiap hari kita mengerjakan sholat, kita berpuasa, berpikir, jangan sampai pahala kita untuk mendapatkan ridho Allah itu ternyata jatahnya orang lain. Semoga tidak terjadi pada kita semua. Ya, berat. Kalau sampai amal baiknya tadi tidak mencukupi untuk kedolimannya, maka amal jeleknya si orang yang didolimi tadi, dosa-dosanya tadi dikasihkan ke dia. Masya Allah. Kita orang nggak merasa nggak pernah apa-apa, nggak pernah melakukan apa-apa. Yaumul Qiyamah menanggung semua dosa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dia pernah dolimi. Makanya berat, ya. Hidup ini satu sisi ya ringan, satu sisi berat, ya. Yang penting itu, makanya kekasih-kekasih Allah, orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan derajat yang tinggi bukan karena amaliyah, secara amaliyah badan, tapi amaliyah salamatus sudur. Hatinya bersih, tak pernah begini begitu sama orang lain. Bersih hatinya. Jadi dia mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini, ya, subhanallah, sangat berat, ya. Setelah itu orangnya amal baiknya, pahalanya habis. Bukan itu doang, masih ketambahan dosa dari yang didolimi, tidak ada tempat lagi. Akhirnya faturi hafinar, orang tersebut dimasukkan ke ke neraka. Alhamdulillah, ya, semoga kita semua terhindarkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Kita semoga bisa menjaga hati kita, ya. Kita terus berjuang melawan subhanallah hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk membuat hati kita kotor, benci kepada orang lain, ya, yang menyebabkan kita menyakiti orang lain, mengomongkan hal-hal yang tidak layaknya diomongkan. Ya. Ini, ya, ini adalah al-muflis. Jangan sampai kita mendorong orang yang Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian semua hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Nah, ini hidayah. Jadi kita semua ini dari awal terciptakan orang yang lalai. Lalai akan ajaran, lalai akan syariat. Ya. Lalai akan syariat Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Kita semua tidak tahu asalnya. Hingga kita diberikan sebuah hidayah. Kita mengenal Allah. Kita dikenalkan kepada orang yang kenal kepada Allah. Hingga kita bisa sholat kepadanya.
kita bisa mengerjakan puasa, kita bisa mengerjakan zakat, dan kita bisa mengerjakan amal-amal baik lainnya. Itu semua semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih hidayah yang paling pokok, yaitu hidayah iman. Ya, iman itu hidayah paling besar. Ya, hidayah yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may. Ya, ini hidayah mutlak itu hanya Allah yang bisa memberikan. Ya, hidayah secara mutlak itu hanya Allah. Ya, makanya pada masa Rasulullah SAW, ya, tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah, ya, kecuali memang orang-orang yang Allah kehendaki, ya, yang Allah kehendaki. Terus bagaimana? Kita sekarang kan sudah Islam, kita sekarang sudah beriman. Kenapa di sini Allah, ya, Allah memerintahkan kita untuk selalu minta hidayah kepadanya, ya. Kita sudah mendapatkan hidayah, kita sudah syahadat, kita sudah mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan zakat. Apa maksud daripada hidayah di sini? Fastahduni ahdikum. Ya. Di sini adalah hikmahnya, yang pertama adalah kita menambahkan diri kita, bahwasanya diri kita adalah hamba yang sangat membutuhkan. Yang pertama alasannya, ya, idharul istiqor, yaitu kita menambahkan rasa bahwasanya kita itu orang yang sangat membutuhkan. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Al-Quran mengatakan seperti itu. Wahai orang-orang semua manusia, kalian semua adalah orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh apa saja? Butuh hidayah. Yang pertama ini, ya. Nanti kita juga butuh makan, kita juga butuh pakaian. Itu semua ada di situ. Ya. Terus yang kedua, kenapa kita minta hidayah? Orang kita sudah iman. Jadi alasan yang pertama, ya, menunjukkan bahwasanya kita itu sangat-sangat orang yang sangat membutuhkan. Istiqor, orang yang sangat hina di hadapan. Makanya selalu. Yang kedua, yang dimaksud di sini fastahduni, kita minta fastahduni ahdikum, minta agar hidayah tersebut jangan dihilangkan. Ya, naudzubillah, ada orang beriman, naudzubillah, akhirnya imannya terbang, murtad. Ya, naudzubillah. Makanya di sini kita tetap selalu minta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah untuk melakukan kebaikan. Kalau kita iman sudah ada, maka untuk memperkuat iman kita, yaitu kita dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga kita tidak akan mampu. Makanya selalulah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man ad'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang kelaparan kecuali orang-orang yang aku kasih makan. Fastat imuni ut'imkum, maka kalian mintalah makan kepadaku, ut'imkum, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Jadi kita semua ini, ya, kita bisa makan tiap hari, bisa minum tiap hari. Itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fatrah kita manusia itu jaek, lapar, ya. Yang bisa ngasih makan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fastat imuni di sini bahasanya. Jadi segala kenikmatan yang ada yang berupa
secara dohir, secara lahir, ini makna secara dohir, secara lahir ya. Makna secara lahir adalah maksudnya makan ya makan, makanan. Karena ini ada dua makna. Yang dimaksud kullukum ja'iun. Yang pertama adalah kita emang lapar, nggak bisa makan, ya. Ada kalanya diartiin ja'iun adalah orang yang sangat-sangat kelaparan akan iman, ya. Kullukum ja'iun, kalian semua itu lapar, kosong perut kalian, hati kalian kosong, ya. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan kepadanya, kecuali orang yang aku kasih iman kepadanya. Itu ya, makna yang kedua. Fastat imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku. Mintalah kalian semua iman kepadaku, ut'imkum, maka aku kalian akan beri makan kepada kalian. Aku akan berikan iman kepada kalian. Ya, ini makna yang kedua, dua makna nih ya. Maksud dari makanan itu bisa diartikan di sini isyarah ilal iman, ya. Karena hubungannya dengan yang kedua. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Kalian semua itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Setelah iman, takwa. Oh ya. Jadi pakaian di sini yang dimaksud adalah takwa. Ya. Bisa diartikan secara zahir, pakaian-pakaian yang kita pakai ini juga diartikan bahasa isyarah. Maksudnya pakaian adalah takwa. Ya. Kita bisa bertakwa kepada Allah, kita bisa bertakwa itu semata-mata illa man kasautu. Kullukum arin, kalian semua itu arin, telanjang, iman tapi telanjang, nggak punya perhiasan sama sekali. Ya. Illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku beri dia hiasan, kecuali yang aku berikan dia pakaian, yaitu takwa. Karena di Al-Quran ada bahasa walibasu taqwa dzalika khair, ya, dan pakaian takwa, ya. Sebaik-baiknya pakaian itu takwa, ya, yang dipakai orang itu takwa. Orang udah takwa, subhanallah, semuanya menjadi indah, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kalian semua sukanya itu membuat dosa baik di malam hari atau di siang hari. Akan tetapi jangan lupa, kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Saya selalu mengampuni dosa, semua dosa apa saja. Ini Allah, rahmat Allah. Allah menunjukkan nama Allah. Allah menunjukkan kebesaran Allah kepada hambanya agar tidak pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seberapapun, sebesar apapun dosa kita, kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini Allah mengatakan begitu, kalian dosa, malam hari dosa, siang hari mengerjakan dosa. Akan tetapi saya wa ana akhirul dzunuba jami'ah. Dan saya adalah yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka kalian mintalah semua ampun kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ya, kita mana pernah kita lepas dari dosa, ya, disengaja apa enggak disengaja. Iya. Karena apa? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dirinya bahwasanya beliau akan mengampuni semua dosa. Maka berbesar hatilah ketika punya kesalahan. Sambil kita meratapi, tapi jangan sampai menyesali dengan yang membuat kita patah semangat. Tidak boleh. Yang selewat sudah lewat. Kita buat lembaran yang terbaik. Sambil kita introspeksi, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Jangan diingat-ingat. Setan itu sukanya itu mengingatkan orang kesalahan orang masa-masa lampau. Itu setan.
senjatanya setan, itu kita tuh diingat-ingatkan masa lampau akan kesalahan-kesalahan kita. Biar frustasi, biar putus asa. Ya. Karena kalau udah putus asa itu udah sama kayak setan. Makanya dosa paling besar itu putus asa. Al-qunut min rahmatillah. Ya, putus asa dari rahmat Allah itu minal kabair. Termasuk dosa besar. Ya, jangan sampai putus asa. Dosa kayak apapun di hadapan Allah hilang. Ya. Subhanallah. Ya ibadi, innakum. Ya, lanjut. Syam. Ya ibadi innakum lam tabduhu durri fatadurruni walam ta walam taflu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu nggak bakal bisa membahayakan untuk aku, membahayakanku, kata Allah. Kalau sampai ada ruang sedikit kalian bisa membahayakanku, maka kalian akan berusaha untuk membahayakanku. Dan begitu juga kita manusia nggak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Semua amal baik itu semata-mata akan manfaatnya untuk kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Allah nggak butuh disembah. Allah nggak butuh untuk kita puji. Nggak butuh, yang butuh kita. Ya, yang butuh kita untuk mendapatkan ridhonya. Ya. Makanya di sini disebutkan tidak bisa Allah itu terkena bahaya dari hambanya. Ya. Karena kalau bisa maka hamba tersebut akan berusaha membahayakan kepada Allah. Dan juga Allah tidak bisa hamba ini memberikan manfaat kepada Allah sedikit enggak bisa. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma jata dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jikalau orang dari awal kalian sampai akhir kalian, jadi manusia dari awal sampai akhir, itu semua orangnya bertakwa. Ya, ada satu orang dia ahli takwa. Ya, takwanya Masya Allah. Gak ada yang mengalahkan dia takwanya. Andaikan semua makhluk Allah bertakwa seperti dia, semua makhluk Allah dari awal sampai akhir itu bertakwa seperti takwanya orang yang ahli takwa, ya, hatinya sama, takwa semua, ya, itu semua tidak akan menambah dari kerajaan Allah sedikit pun, nggak ada manfaatnya untuk Allah, ya, nggak ada manfaatnya pada Allah. Begitu juga, andaikan semua hamba Allah dari awal sampai akhir itu kok jelek semuanya, hatinya jelek semuanya, itu juga tidak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan mengurangi kesucian Allah, tidak akan mengurangi sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi menunjukkan bahwasanya benar-benar semua ini kita meyakini kita amal baik, ya, itu semata-mata untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk memberikan manfaat kepada Allah, tapi kita yang butuh kepada Allah. Ya. Yang selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Ya, andaikan kita semua ini, makhluk semua ini, manusia berkumpul semua di dunia ini, berdiri, ya, berdiri di satu halaman yang sangat luas, dan semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dan ketika itu dikabulkan oleh Allah. Semua hambanya dikabulkan oleh Allah doanya, ya, permintaannya dipenuhi oleh Allah. Kata Allah, semua itu tidak akan, ya, mana qasadzalika mimma indi, semua itu tidak akan mengurangi apa-apa yang dimiliki oleh Allah, ya, kecuali seperti halnya bijarum
yang kita masukkan ke dalam air, ke lautan. Ya, tuh bayangin. Itu kinayah rahmat Allah, nikmat Allah itu sangat besar. Ya, sangat tidak ada lawannya, nggak bisa dibandingkan. Orang semua di dunia ini andekan semua permintaan dipenuhi oleh Allah. Itu cuma seperti jarum yang kita masukkan ke dalam apa namanya? Lautan. Cuma sedikit tuh basahin. Orang air satu gelas aja, dengan jarum dimasukin tertarik lagi, airnya masih utuh. Apalagi ini lautan. Lautan bagikan rahmat dan nikmat Allah, ya. Jarum yang kita masukkan, air yang menempel di jarum itu bagaikan semua nikmat-nikmat, permintaan-permintaan hambanya Allah yang Allah kabulkan. Jadi rahmat Allah besar. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah akan mencakup semua sesuatu. Ya. La ilaha illallah. Makanya law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alah. Kemudian aku berikan masing-masing permintaannya, mana qasadalika mimma indi. Maka tidak akan mengurangi itu semua dari apa-apa yang aku miliki, kata Allah. Illa kama yang kusul miyatu ida udkhilal bahra. Kecuali seperti halnya jarum tadi mengurangi, ya, mengurangi ketika jarum tadi dimasukkan ke air, mengurangi air laut. Cuman iya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uslihalakum. Wahai hamba-hambaku, bahwasanya itu semuanya tadi besok di akhirat itu semua adalah amal kalian, aku akan hitung untuk kalian. Jadi barang siapa manjara'ah hasoda, barang siapa menanam, ya dia akan panen. Tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia tanam jelek, ya dia akan memanen kejelekan. Kalau yang dia tanam baik, ya dia akan panen sebuah kebaikan. Innama hiya amalukum usihalakum. Semua yang ada di dunia ini semua adalah amal kalian, aku akan menghisap untuk kalian. Summa uwafikum iyaha, kemudian aku akan membalas akan amal-amal tersebut. Maka barang siapa mendapatkan faman wajadahu khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan balasan baik atau mendapatkan kebaikan besok di akhirat, maka mujilah kepada Allah. Pujilah Allah. Hendaklah orang tersebut memuji kepada Allah karena sudah diberikan rahmat yang sangat besar. Wa man wajada ghairu dzalika, dan orang siapa mendapatkan selain itu, di akhirat dia mendapatkan ketidakbaikan, ya. Maka fala yalumanna illa nafsah, janganlah orang tersebut menyalahkan, orang tersebut mencaci, kecuali mencaci kepada dirinya sendiri. Karena apa? Kenikmatan Allah sudah berikan, apa-apa di dunia sudah Allah berikan, ya. Kalau dia tidak bisa mensyukuri, maka jangan salahkan besok di akhirat, kecuali menyalahkan diri sendiri. Rawahumus. Alhamdulillah, ini hadisnya sangat panjang sekali, ya. Yang mana hadis ini, marilah kita dengan membaca hadis ini kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu bahwasanya kita yakin yang memberikan makan kita Allah, yang memberikan pakaian kita Allah, yang memberikan sarana semua kita Allah, dan Allah itu maha kaya, ya, maha segala-gala, dan kita tidak boleh putus asa. Jangan pernah menengok ke belakang akan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita tetap istighfar, minta ampun kepada Allah, terus maju dengan optimis, ya, berjalan. Yang penting kita niat baik ke depan. Insya Allah semuanya hal-hal yang telah lewat ditutupin dan diampuni oleh Allah Subhanahu. Cukup sekian malam ini, kajian malam ini, ya. Semoga benar-benar bisa bermanfaat. Maaf ini sampai jam berapa ini, wallahu alam.
Jam berapa Hisham? Kalau di Indo 9 kurang 10 menit. Nah, mohon maaf ini sudah dulu ya. Ini berat banget nih mata ini kayak capek. Capean. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kita istiqomah ya. Kita tetap Saya juga istiqomah. lagi di universitas. Gimana Hisham? Saya di kuliah. Oh, oke lah, Tapi oke. kita tutup ya sekarang ya Hisham ya, cukup ya. Cukup sekian Oke, ya. boleh. Semoga Dan bermanfaat terserah. ya. Oke, kita serahkan kepada hostnya Hisham, Ustadz Hisham, silahkan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah kita bicara dan penjelasan daripada Ustaz berkaitan hadis yang Nah, sedikit saya nak berkongsi sedikit lah. Daripada hujung hadis itu, Allah firman, "Faman wajada khairan", siapa yang mendapatkan kebaikan, dia hendaklah memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapat sebaliknya, maksudnya Allah tak kata barang siapa yang dapat yang jahat, itu tanda ulama kata tanda isyarat bahawasanya Allah itu mengasihi hamba-hambanya. Jadi dengan semangat itu, marilah kita meminta hidayah, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika panjang umur, taufik dan hidayah, kita akan sama lagi belajar pada hadapan, pada waktu dan hari yang sama. Maka kita tunda majlis kita dengan bacaan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insan fi khusrin الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz meluangkan masa walaupun kesibukan. Oke, siap. Oke, yuk. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup untuk jemaah. Boleh. Oke, siap. Oke ya. Ustaz pamit dulu semuanya ya. Oke. Ya, assalamualaikum.